Nasib Sudirman, kini nikmati ruangan jenderal seusai ngaku kenal Peggy Setiawan. Keberadaan Sudirman kini menjadi misterius setelah mengaku mengenal Peggy Setiawan. Keluarga bahkan sangat sulit untuk bisa bertemu Sudirman. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengungkap alasan polisi menetapkan Peggy Setiawan karena ada terpidana kasus Vina yang mengenalinya. Hal itu diungkap saat menunjukkan foto Peggy Setiawan pada terpidana kasus Vina. Ini adalah foto Peggy tahun 2016, ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Di foto, ditunjukkan kepada pelaku, dan di BAP, kata Irjen Sandi Nugroho. Dalam BAP menyebutkan bahwa ya ini Peggy, tambahnya. Benny Indrayana mengungkap bahwa adiknya, Sudirman memang mengenal Peggy Setiawan. Menurutnya Sudirman mengenal Peggy Setiawan saat sekolah SD. Menurut Benny, Sudirman adalah siswa SD Pelandakan 2 di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sedangkan Peggy Setiawan murid SD Pelandakan 1. Tapi sekolahnya satu lingkungan. Mengenal Peggy, kata Benny Indrayana. Namun begitu ia tak bisa memastikan Sudirman dan Peggy Setiawan teman satu angkatan atau bukan. Pasalnya Sudirman sampai 4 kali tak naik kelas. Bahkan ia lulus SD pun di usia 17 tahun. Akhirnya terungkap sudah keberadaan Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon. Ternyata benar bahwa Sudirman terpidana kasus Vina sudah tak lagi mendekam di Lapas Bancai, Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut sekaligus menjawab rumor bahwa Sudirman mendapat fasilitas istimewa setelah mengaku kenal Peggy Setiawan. Kuasa hukum keluarga Sudirman, Sarjono mengaku sempat mencari-cari terpidana kasus Vina ini. Menurutnya berdasar keterangan Lapas Bancai bahwa Sudirman sedang dipinjam Polda Jabar. Hasil koordinasi dengan kuasa hukum Sudirman dan Polda Jabar, akhirnya ayah dan ibu bisa menjenguk Sudirman. Kata Sarjono pertemuan Sudirman dengan orang tuanya terjadi di sebuah ruangan spesial. Dalam video tampak Sudirman menghabiskan waktu dengan ibunya. Dia menyuapi ibunya yang terus menangis melihat kondisi Sudirman. Kondisi berbeda dengan yang dialami Peggy Setiawan. Sehari sebelumnya ibu dan ayah juga menjenguk Peggy Setiawan. Kartini dan Rudi Irawan membawa ikan tongkol dan orek tempe untuk disantap bersama Peggy Setiawan di Polda Jabar. Ayahnya, Suratno mengatakan bahwa kondisi Sudirman saat ini sehat. Dia juga merasa lega setelah bertemu Sudirman. Wajar saja keluarga sempat kesulitan mencari keberadaan Sudirman. Pada Sudirman, Suratno berpesan untuk tidak mengubah-ubah keterangannya pada penyidik kasus Vina Cirebon. Menurut Suratno, Sudirman juga mengucap permintaan khusus pada kedua orang tuanya. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Roeli Panggabean mengatakan bahwa Sudirman mendapat perlakuan khusus dibanding terpidana kasus Vina yang lain. Kakak Sudirman, Benny Indrayana mengatakan adiknya diminta mencabut kuasa dari pengacara dengan dijanjikan handphone baru. Sudirman pun, kata Benny, dijanjikan mendapat fasilitas dari polisi. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Jangan Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Atas hal itu, Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur, sebab menurutnya, Peggy Cianjur lolos dari pemeriksaan kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan, yakni Peggy Cianjur merupakan anggota geng Moon Rakar. Hal itu diduga berkesinambungan terkait motif pembunuhan yang menyebut adanya perselisihan antar geng motor Moon Rakar dan geng pacar Vina, XTC. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Peggy di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Peggy DPO itu, hanya Peggy yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Peggy Setiawan. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Peggy Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Sebab, jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Peggy harus dibebaskan.